Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagaimana kabarnya semua? Semoga baik-baik aja. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 perkembangan peserta didik akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul mendiagnosis dan mencari solusi masalah perkembangan peserta didik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Gunadi dan juga ditemani oleh rekan-rekan saya yaitu Disti Sandita, Eva Auliana, Rayhan Adel Bimo, Putri Badiati, dan Neda Graziela. Selamat menyaksikan. Baik, kita mulai dari pembahasan pertama yaitu masalah moral dan spiritual. Secara etimologi, istilah moral berasal dari bahasa Latin mos, moris, atau kebiasaan, tingkah laku, kelakuan. Dan adapun spiritual berasal dari bahasa Latin spiritus yang berarti nafas atau udara. Spirit yang memberikan hidup menjiwai seseorang, mempunyai kepercayaan dan keyakinan terhadap komitmen sesuatu atau seseorang. Kembali ke pembahasan, yaitu rendahnya moral peserta didik akibat problematika pendidikan moral di sekolah. Dalam konteks pendidikan moral berarti guru menyampaikan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran serta mampu mendemonstrasikannya melalui sikap dan perilaku tentang kebaikan tingkah laku manusia. Idealnya, guru itu harus mampu mempersonifikasikan nilai-nilai moral pada sikap dan tingkah laku. Jika hal tersebut terwujud, maka tujuan pendidikan moral yakni melahirkan suatu perbuatan dan tindakan yang baik bagi peserta didik telah berhasil. Adapun faktor-faktor yang memegang peranan penting dalam pendidikan yaitu yang pertama, pembiasaan atau conditioning, yang di dalamnya diperlukan adanya reinforcement baik berupa reward maupun punishment. Nah, untuk anak yang melakukan tindakan moral yang baik, maka akan diberi hadiah bisa berupa pujian. Sedangkan sebaliknya, untuk anak yang melakukan penyimpangan moral akan diberi hukuman. Nah, dari pembiasaan ini, internalisasi nilai moral yang akan diajarkan akan tertanam dalam diri peserta didik. Peserta didik akan menyadari perilaku moral mana yang harus dipakai dalam kehidupan sehari-hari dan mana yang harus dihindari. Dari pembiasaan tersebut, perilaku moral diajarkan akan menjadi suatu kebiasaan dan akhirnya akan membentuk watak atau tabiat. Nah, untuk faktor yang kedua yaitu pertimbangan berpikir kritis terhadap alasan dan tujuan dari perilaku moral, yang di dalamnya diperlukan adanya diskusi dan pembahasan serta penjelasan terhadap pertimbangan moral, yaitu alasan melakukan suatu perilaku moral, tujuan dan akibat dari tindakan moral. Dengan adanya hal tersebut akan membawa peserta didik tidak hanya untuk mempertimbangkan sesuatu akibat, tapi juga memperhatikan nilai-nilai universal yang dijunjung dan mempunyai konsekuensi terhadap kehidupan masyarakat. Nama saya Udi Badiati Hasanah. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai problematika pendidikan moral di sekolah. Ya, dilihat dari contoh-contoh perilaku peserta didik pada saat ini seperti tawuran antar pelajar, hamil di luar nikah, perkelahian, dan kenakalan-kenakalan remaja lainnya adalah bukti kegagalan pendidikan dalam membentuk moral peserta didik. Ya, berikut ini hal-hal yang dianggap menyebabkan kurang optimalnya moral peserta didik. 1. Sistem pendidikan moral dan lemahnya sistem evaluasi pendidikan moral. Jika dilihat dari segi pelaksanaan pendidikan moral di sekolah, biasanya penanaman moral disajikan dalam bentuk mata pelajaran seperti kewarganegaraan dan agama. Dan tercapainya pendidikan moral kepada peserta didik dinilai dari nilai lulus pada mata pelajaran tersebut. Berdasarkan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan moral seorang anak tidak tercapai taraf moral yang baik dikarenakan fokus dari peserta didik
tidak kepada bagaimana merealisasikan nilai-nilai moral, tetapi mereka lebih cenderung pada penguasaan materi dan kemampuan mengerjakan soal-soal formal ujian. 2. Kurangnya unsur conditioning dalam pendidikan moral. Upaya pembiasaan perilaku moral di sekolah kurang mendapatkan perhatian yang maksimal. Contohnya, seperti hal kejujuran. Jika guru menemui peserta didik berbohong dalam suatu hal, hanya dianggap sebagai hal yang wajar dan tidak diberi hukuman yang tegas agar peserta didik tidak melakukan hal seperti itu kembali. Dari hal ini, anak menganggap berbohong tidak memberikan dampak yang merugikan bagi diri mereka, sehingga perhatian anak terhadap perilaku jujur terabaikan. 3. Unsur modeling dalam pendidikan moral yang lemah. Ya, anak-anak cenderung meniru figur yang diidolakan. Hal ini berarti segala tindakan perilaku moral yang dilakukan oleh guru akan ditiru oleh muridnya yang mengidolakannya. Akibatnya, jika guru mampu menampilkan perilaku moral yang baik, maka peserta didik akan mencontoh perilaku baik tersebut. Tapi terkadang tokoh figur guru dikalahkan oleh proses modeling dari tokoh lain yang belum tentu perilaku moralnya baik, sehingga banyak perilaku moral yang tidak diharapkan dilakukan oleh peserta didik dapat dilakukan oleh peserta didik tersebut. Dapat disimpulkan bahwa proses modeling ini kurang membantu terhadap proses perkembangan peserta didik. 4. Kurangnya pembahasan konflik moral. Ya, banyak anak yang melakukan perilaku menyimpang moral yang disebabkan oleh kurangnya pemberian pembahasan konflik moral yang terjadi. Hal ini dikarenakan bentuk pengajaran cenderung tekstual, serta banyak siswa yang tidak memahami dampak dari konflik moral tersebut. Dikalahkan oleh proses modeling dari tokoh lain yang belum tentu perilaku moralnya baik, sehingga banyak perilaku moral yang tidak diharapkan dilakukan oleh peserta didik dapat dilakukan oleh peserta didik tersebut. Dapat disimpulkan bahwa proses modeling ini kurang membantu terhadap proses perkembangan peserta didik. 4. Kurangnya pembahasan konflik moral. Ya, banyak anak yang melakukan perilaku menyimpang moral yang disebabkan oleh kurangnya pemberian pembahasan konflik moral yang terjadi. Hal ini dikarenakan bentuk pengajaran cenderung tekstual, serta banyak siswa yang tidak memahami dampak dari konflik moral tersebut. Baik, saya Rayhan Arwibi Nugroho, NPM 1921222097. Saya akan menjelaskan tentang problematika pendidikan spiritual di Indonesia, masalah sosial emosional. Oke, yang pertama, problematika pendidikan spiritual di Indonesia. Problematika pendidikan spiritual di Indonesia terjadi karena persepsi yang kurang tepat dalam keluarga maupun lembaga pendidikan bahwa proses pembelajaran hanya mementingkan kecerdasan intelektual dan mengenyampingkan kecerdasan spiritual. Padahal pada saat ini sangat minim anak-anak atau siswa yang menerapkan nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-harinya, baik ketika ia masih di sekolah ataupun saat sudah lulus dari lembaga pendidikan. Untuk itu, nilai-nilai kecerdasan spiritual wajib diterapkan kembali, seperti kesopanan, kejujuran, kedisiplinan, dan sebagainya harus diterapkan kembali, karena kecerdasan intelektual tidak akan sempurna jika tidak ada kecerdasan spiritual. Kecerdasan memiliki arti yang sangat luas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kecerdasan dapat diartikan sebagai perihal cerdas sebagai kata benda atau sempurna perkembangan akal budinya untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya. Pendapat lain mengatakan kecerdasan adalah hal-hal yang menunjukkan kemampuan untuk menerima, memahami, dan menggunakan simbol-simbol sehingga mampu menyelesaikan masalah yang abstrak. Lalu saya akan menjelaskan tentang masalah sosial emosional. Perkembangan sosial emosional anak yaitu kemampuan bersosialisasi dan mempunyai hubungan dengan orang lain secara natural, dan berperilaku yang sopan dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari, serta menunjukkan emosi yang wajar. Lebih jelas lagi,
Ada pernyataan Dwijo Saputro bahwa anak bermasalah dapat dilihat dari 4 aspek, yaitu frekuensi, intensitas, usia, dan ukuran norma budaya. Pertama, frekuensi. Frekuensi dari pelaku yang menyimpang, maksudnya seberapa banyak tingkah laku yang menimbulkan masalah muncul. Misalnya, anak ngambek 1 kali dalam waktu 2 atau 3 minggu. Tapi anak ngambek setiap hari, malah beberapa kali dalam 1 hari. Maka hal ini pertanda anak bermasalah. Kedua, intensitas, yaitu tingkat kedalaman perilaku anak yang bermasalah. Misalnya, rentang perhatian anak berkonsentrasi sangat pendek, anak mudah beralih, maupun dari dia bermain ataupun sedang belajar. 3, usia, yaitu tingkah laku anak yang mencolok tidak sesuai dengan tahap perkembangan anak seusianya. Yang keempat, ukuran norma budaya. Maksudnya, anak dikatakan bermasalah karena dia sangat bergantung pada ukuran budaya setempat di mana anak itu berada. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator Rizgun. Baik, lanjut ke permasalahan perilaku sosial. Beberapa permasalahan yang biasa dihadapi oleh anak-anak usia TK diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, maladjustment, yaitu ciri-cirinya sebagai berikut: menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan yang berlebihan seiring tampak depresi dan jarang tersenyum atau bercanda, suka mencuri benda-benda kecil walaupun sering dihukum. Yang kedua, yaitu egosentrisme. Seseorang dikatakan egosentris bila lebih peduli terhadap diri sendiri daripada orang lain. Mereka lebih banyak berpikir dan bicara mengenai diri sendiri, dan aksi mereka semata-mata untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, yaitu anak yang terisolasi, yaitu anak yang terisolasi dari lingkungannya dan mengalami masalah penerimaan sosial. Yang keempat, yaitu agresif. Agresif merupakan tingkah laku yang menyerang baik secara fisik maupun verbal, atau baru berupa ancaman yang disebabkan adanya rasa permusuhan. Tingkah laku ini sering muncul sebagai reaksi terhadap frustasi. Selanjutnya, yang kelima, yaitu negativisme, ialah perlawanan terhadap tekanan dari pihak lain untuk berperilaku tertentu. Selanjutnya, yang keenam adalah pertengkaran. Pertengkaran merupakan perselisihan pendapat yang mengandung kemarahan. Nah, yang selanjutnya yaitu mengejek dan menggertak. Dengan dua perilaku ini, si menyerang melampiaskan dendamnya dan menyaksikan ketidakenakan korban akibat perilaku. Itulah permasalahan perilaku sosial yang dapat dialami oleh anak-anak TK ketika mereka belajar di taman kanak-kanak. Untuk materi selanjutnya adalah permasalahan emosi pada anak usia dini. Banyak faktor yang menentukan munculnya permasalahan emosi pada anak. Yang paling utama adalah peranan keluarga. Menurut Nugraha, ini adalah jenis-jenis permasalahan emosi yang sering terjadi pada anak usia dini. Yang pertama adalah kekurangan afeksi. Afeksi dapat meliputi perasaan kasih sayang, rasa kehangatan, dan persahabatan yang ditunjukkan pada orang lain. Setiap orang mempunyai kebutuhan untuk memberi dan menerima afeksi. Yang kedua adalah anxiety atau rasa cemas. Rasa takut pada sesuatu secara berlebihan dan tanpa sebab yang jelas yang seringkali berlangsung lama. Yang ketiga adalah hipersensitivitas. Kepekaan emosional yang berlebihan dan cukup sering dijumpai pada anak-anak. Selanjutnya adalah fobia, perasaan takut yang irasional terhadap suatu objek yang sebenarnya tidak berbahaya atau tidak menyeramkan. Yang selanjutnya adalah pemalu. Pemalu berasal dari kata malu yang berarti merasa sangat tidak enak hati atau hina, rendah, dan sebagainya. Lalu apa solusi yang dapat diberikan? Solusi yang dapat diberikan terhadap problematika pendidikan moral di sekolah diantaranya: jika sistem pendidikan moral dan lemahnya sistem evaluasi pendidikan moral, usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah dengan menerapkan pendidikan moral ke semua mata pelajaran.
semua guru mata pelajaran wajib menanamkan nilai-nilai moral kepada peserta didik agar peserta didik menjadi manusia yang sempurna baik secara jasmani maupun rohani, mampu berdiri sendiri memenuhi tugasnya sebagai makhluk Tuhan, makhluk sosial, dan sebagai individu yang mandiri. Jika kurangnya unsur conditioning dalam pendidikan moral, usaha yang dapat dilakukan untuk menanggulangi masalah ini dengan membentuk perilaku moral sejak dini dimulai dari lingkungan keluarga. Karena keluarga merupakan lingkungan pertama yang dikenal oleh seorang anak. Sedangkan untuk di sekolah, seharusnya guru atau pihak sekolah membuat peraturan yang lebih ketat lagi sesuai dengan nilai-nilai moral yang benar agar peserta didik menjadi lebih disiplin. Untuk yang selanjutnya, jika unsur modeling dalam pendidikan moral yang lemah, solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi problematika ini adalah dengan pengkondisian yang baik melalui tata cara bicaranya, sikapnya, pendirian kedisiplinan ibadahnya, dan lain sebagainya yang berlaku bagi guru dan peserta didiknya. Jika kurangnya pembahasan konflik moral, cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan pembicaraan secara intensif tentang konflik moral, maka guru akan dapat membimbing anak menentukan pilihan moral yang tepat dan dapat membantu peningkatan tahap perkembangan moral peserta didik ke arah yang lebih tinggi atau sempurna. Untuk materi selanjutnya, yaitu solusi problematika pendidikan spiritual di sekolah. Pendidikan spiritual itu berkaitan dengan batin atau rohani atau agama. Untuk solusi pada masalah ini, dengan cara meningkatkan kecerdasan spiritual murid atau siswa tersebut. Cara meningkatkan kecerdasan spiritual yang pertama adalah diberi tugas. Diberi tugas ini berkaitan dengan rasa tanggung jawab yang dimiliki siswa untuk menyelesaikan tugas tersebut. Lalu jika dalam bentuk kelompok, yaitu rasa kerjasama antar individu dalam kelompok tersebut. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu jalan pengasuhan. Pengasuhan ini berkaitan dengan kasih sayang, perlindungan, dan penyuburan pada murid tersebut, kepada orang lain. Lalu yang ketiga, yaitu jalan pengetahuan. Jalan pengetahuan ini berkaitan dengan keingintahuan siswa tersebut pada suatu hal, lalu dia menggali atau mencari lebih tahu tentang hal tersebut, hingga dia merasa puas dengan apa yang dia cari atau apa yang dia dapat, dan dia mendapatkan kebenaran dari apa yang dia cari. Lalu selanjutnya adalah perubahan pribadi. Jalan perubahan pribadi ini berarti dia merubah kepribadian, maksud saya merubah kepribadian murid atau siswa tersebut. Ini erat kaitannya dengan Tuhan karena melibatkan emosi, dan siswa atau murid tersebut harus mempertahankan kestabilan jiwanya karena melibatkan emosi, dan tidak sedikit orang menjadi tidak stabil atau tidak waras. Yang selanjutnya atau yang nomor 5 adalah jalan persaudaraan. Jalan persaudaraan ini dianggap efektif di kalangan siswa atau murid karena melibatkan rasa cinta kepada kawan ataupun kepada saudara. Lalu selanjutnya, jalan kepemimpinan yang penuh pengabdian. Semua orang bisa menjadi pemimpin, namun tidak semua orang mampu menjadi pemimpin atau mampu memimpin. Untuk menjadi seorang pemimpin atau tipe pemimpin itu biasanya seorang yang efektif, dan hal itu bisa memancing siswa untuk berlaku sesuai posisinya. Itulah 6 cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kecerdasan spiritual pada siswa atau pada murid. Dengan kecerdasan spiritual ini, siswa akan bisa menyelesaikan masalah hidup mereka berdasarkan kepada spiritual atau agama mereka. Oleh karena itu, kecerdasan spiritual sangat penting sehingga sekolah harusnya mempunyai program mereka masing-masing untuk meningkatkan kecerdasan spiritual para siswa atau para muridnya. Saya Valenda Santi Pangaribuan. Saya sekarang akan membahas penanganan permasalahan sosial emosional pada anak usia taman kanak-kanak. Sebagai orang tua ataupun guru nantinya, kita harus mengerti bagaimana cara menangani anak-anak yang memiliki gangguan sosial ataupun gangguan emosional. Pada yang memiliki gangguan sosial, yang pertama adanya kesempatan untuk bergaul dengan orang-orang dari berbagai usia serta latar belakang yang berbeda, seperti kepada saudara-saudaranya ataupun kepada
teman-teman selingkungannya. Tidak mungkin teman selingkungannya itu seumuran semuanya. Jadi kita biarkan dia untuk bermain di luar agar dia memiliki keberanian untuk saling berbicara kepada teman-temannya agar mereka tidak malu satu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah anak tidak hanya berkomunikasi dengan kata-kata dapat dipahami, tetapi juga dapat membicarakan dengan topik yang dapat dimengerti dan menarik bagi orang lain. Bagi kita, seorang orang tua ataupun guru, kita harus mengerti cara menanganinya. Kita tidak hanya untuk langsung berkata, kamu tidak boleh seperti ini, atau kamu harus begini. Lebih baik kita memberikan satu topik yang memberikan makna yang ataupun moral yang sama. Jadi dia mengerti dengan cara kita bercerita ataupun dengan hal lainnya. Dengan kita mengajarkan ini, dia mengerti ini. Bukan langsung dengan kata-kata, kamu harus ini, kamu harus itu. Yang ketiga, anak punya motivasi untuk bergaul. Tentu kita sebagai orang tua ataupun guru, kita harus menjadi salah satu pendorong dia untuk memiliki motivasi untuk bergaul, tidak menjadi diam ataupun hanya bermain handphone. Sekarang anak kecil sudah di rumah, diam di rumah, bermain gadget masing-masing, tidak memperdulikan yang lain ataupun saudara kandungnya di rumah ataupun yang lain yang ada di luar. Lebih baik kita mendorong dia untuk membatasi bermain HP, untuk mendorong dia untuk memiliki keinginan untuk bermain di luar, walaupun hanya bermain petak umpet ataupun naik sepeda misalnya. Yang terakhir adanya bimbingan. Bimbingan seperti apa? Bimbingan seperti yang tadi baru saja saya sampaikan, yaitu membatasi dengan main HP, ataupun bimbingan tentang bahwa bergaul itu perlu untuk membangun sosial kita membangun sosial kita, keberanian kita untuk berbicara dengan orang walaupun kita masih umur kira-kira 5-6 tahun. Yang selanjutnya adalah penanganan pada anak yang memiliki gangguan masalah emosi. Anak-anak yang memiliki masalah emosi terkadang dia akan cemas, menangis, atau rewel. Dengan itu kita harus menenangkan mereka terlebih dahulu, mengalihkan pandangan mereka atau mengalihkan pikiran mereka tentang hal yang membuat mereka cemas ataupun yang sedang fobia itu kepada hal lain. Misalnya dengan mengajaknya jalan-jalan ataupun memberikan dia mainan ataupun apapun itu yang bisa membuat dia tenang. Bisa juga dengan kata-kata tenang, tidak apa-apa. Itu sangat berarti bagi orang-orang yang sedang mengalami kecemasan ataupun sedang fobia terhadap sesuatu. Kita kadang memikirkan bahwa anak yang rewel itu dibiarkan saja, dia akan diam sendirinya. Namun hal itu tidaklah baik bagi mereka. Saat masalah emosi ini muncul, emosionalnya muncul pada anak-anak, kita juga tidak boleh mendesak dia bercerita. Misalnya dia menangis dan kita tidak tahu sebab akibatnya, kita langsung, kamu kenapa, siapa yang nginginin kamu, siapa yang bikin kamu nangis. Kita tidak harus bersikap seperti itu. Dengan penanganan di atas dapat mengatasi masalah-masalah emosi dan sosial.